billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Lebak, Bapak Setiawanto SPD, kepada CGB bertiga, Bapak Heri Suprayitno, MPD, Bapak Obedillah, SPD SD, Bapak Solihul Hadi, SPD yang saya hormati, tidak lupa kepada rekan-rekan semua yang saya hormati juga. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk menghadiri acara rekan-rekan kita bertiga dalam program yang berdampak positif pada murid untuk kegiatan CGB Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Yang selanjutnya sholawat ma'asalam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin semua, mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita lalui bersama bisa lancar, bisa bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus kepada beliau bertiga. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Lebak kepada Bapak Setiawanto SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati rekan-rekan keluarga besar SD Negeri 1 Lebak, secara khusus rekan kita bertiga yang pada kesempatan hari ini akan memaparkan aksi nyata kaitannya dengan program guru penggerak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaat yang dari kiamat mendatang. Bapak Ibu yang saya hormati, program yang nanti akan dipaparkan oleh rekan-rekan kita ini adalah bagian rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai guru penggerak. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kita dipaparkan kepada teman-teman yang lain. Karena ini adalah bagian dari kolaborasi kebersamaan di dalam suatu rangkaian kegiatan. Kita sering mendengar rekan-rekan kita kaitannya dengan program pemerintah berkaitan dengan guru penggerak. Sering kita mendengar moto atau semboyan yang sering muncul dari teman-teman guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak paling tidak dari motivasi masing-masing pribadi
ada upaya untuk selalu berinovasi kaitannya dengan proses pembelajaran, harus mengupdate kekinian. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan masa lalu, karena yang kita siapkan adalah generasi yang akan datang. Karena tantangan yang dihadapi akan berbeda dengan generasi yang lalu. Itulah mengapa menjadikan kita yang sudah mengambil profesi sebagai seorang guru untuk selalu tergerak pada diri masing-masing untuk selalu berupaya mengimprove, memperbaiki pola pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan zaman yang kekinian. Ketika kita sudah tergerak diri kita, kemudian kita bergerak. Kalau kita di dalam diri kita sudah tergerak, kemudian kita menggerakkan, bergerak dulu, bergerak pada diri kita masing-masing, berupaya di dalam kegiatan kita. Kemudian yang lebih utama, setelah proses kemudian berjalan dan sebagainya, rekan-rekan guru penggerak ini mampu menggerakkan, dalam artian tidak stagnan, menggerakkan sesuai dengan kondisi perubahan yang ada, mampu mempengaruhi teman-temannya sehingga bisa bergerak bersama-sama. Karena dia mampu menggerakkan, bergerak bersama-sama untuk menjadikan lembaga, secara khusus di lembaga yang ditempatinya. Kemudian yang lebih penting juga adalah ketika mampu menggerakkan, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Karena pada prinsipnya tidak mungkin seorang guru mampu bergerak sendiri-sendiri. Butuh kolaborasi dengan teman-temannya. Sehingga proses pembelajaran di sekolah bisa berkesinambungan, mulai dari kelas yang terbawah sampai dengan yang teratas di sekolah dasar ini bisa saling mengkait satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, harapannya kita dengan berkolaborasi di dalam setiap kegiatan proses belajar mengajar, sehingga tidak ada missing link, tidak ada rantai yang hilang di dalam pelaksanaannya. Harapannya siapa yang diuntungkan? Ketika kita sudah mampu menggerakkan, guru-guru penggerak mampu menggerakkan, yang diuntungkan adalah anak-anak didik kita. Itu harapannya. Kemudian setelah menjadi guru-guru penggerak, jadilah guru yang mampu menginspirasi teman-temannya, mampu mempengaruhi, mendorong teman-temannya untuk berupaya menjadi suri teladan bagi teman-teman kita yang lain, mengubah perilaku kita menjadi perilaku yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau kita sudah mampu seperti itu, berarti program pendidikan atau program pelatihan guru penggerak itu dapat berjalan dengan baik, kemudian diaplikasikan di lapangan dan betul-betul dilaksanakan. Dan tadi saling melengkapi satu dengan yang lain.
Inilah kemudian yang kemudian sering kita dengar kata-kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita selalu berkolaborasi, mampu menginspirasi teman-teman kita, kemudian menggerakkan di lingkungan kita, sehingga apa yang dicita-citakan menjadi sesuatu yang diharapkan. Ada perubahan dari satu waktu ke waktu. Kalau kemudian dalam prakteknya masih seperti yang sudah berjalan, berarti teman-teman guru penggerak belum mampu menggerakkan teman-teman yang lain untuk mengikuti apa yang diharapkan dari program guru penggerak. Ini hal-hal yang perlu kami sampaikan karena kami sangat beruntung bahwa di sekolah kita ini ada banyak teman-teman kita yang sudah melaksanakan baik yang dalam proses perjalanan ataupun yang sudah lulus di dalam pelaksanaan program guru penggerak, termasuk juga teman-teman yang sampai saat ini masih belum menjadi bagian dari proses CGW, tetapi paling tidak bisa menginspirasi dari teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan di program CGW kemudian menjadi GB guru penggerak, sehingga bukti nyatanya bisa kita lihat di dalam proses belajar mengajar berikutnya. Itu harapan kami selaku yang dituakan di sekolah ini, sehingga betul-betul teman-teman yang sudah ikut program guru penggerak ini betul-betul mampu menggerakkan, bukan hanya bergerak pada dirinya sendiri, tetapi mampu menggerakkan teman-teman sehingga lembaga yang dinaunginya ini bisa berjalan menjadi lebih baik. Ini secara khusus kaitannya dengan guru penggerak yang kemudian hari ini mudah-mudahan untuk teman-teman yang sudah menjelang akhir proses CGP ini bisa menyelesaikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan, termasuk teman-teman yang lain yang kebetulan belum ini untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang ada sehingga bisa mengikuti atau terjaring pada program guru penggerak. Sekali lagi harapan kami apa yang menjadi moto dari guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan itu bisa terlaksana dengan baik, dan juga pada ini juga mampu berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian juga yang paling penting juga menginspirasi, bukan hanya dalam satu lembaga, tetapi mampu menginspirasi teman-teman guru yang lain. Saya kira itu yang kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita ikuti kegiatan aksi nyata yang dipaparkan oleh teman-teman kita sebagai guru penggerak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah 2 kali, yang ketiga sudah lolos ya. Tambah ketumbuhan bisa nomor dulu.
Yang ketiga ketiduran. Ya, di sini saya akan memperkenalkan diri, walaupun sudah kenal bahwasanya pada hari ini saya Muhammad Shalihul Hadi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ini akan membuat aksi nyata modul 3.3, yaitu modul yang terakhir. Jadi untuk teman-teman guru yang belum ikut bergerak, nah ini adalah aksi kita yang terakhir, pembuatan aksi nyata itu modul 3.3. Seperti ini, yang judulnya modul ini itu adalah pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi pada modul yang terakhir ini kita ini diminta untuk bisa membuat sebuah program, mengelola program yang program itu akan berdampak pada murid, berdampak pada lingkungan sekolah, dan berdampak untuk semuanya. Seperti itu. Kemudian saya naik lagi. Oh, nyambung. Nah, ini tidak nyangkut. Oh, kakian. Ya, ini saya mengambil kutipan dari beliau Mas Menteri Nadiem Makarim. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jadi intinya tergantung kita pribadi semua sebagai guru. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Jadi ini adalah kata-kata dari Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim. Tujuan pembelajaran khusus ini adalah tujuan kita sebagai CGP dalam melaksanakan modul 3.3, yaitu kita diminta dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan tahapan A, yaitu ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya. Jadi kemarin kita itu membuat tahapan prakarsa perubahan dengan Bagja, gitu ya. Dalam demonstrasi kontekstual nanti insya Allah akan saya jabarkan. Yang kedua, ini kita sebagai CGP ini juga nanti diminta membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Jadi seperti hari ini yang saya lakukan ini adalah termasuk pelaksanaan membuat dokumentasi. Jadi saya sangat terima kasih kepada anjuran semua yang telah sudi untuk mengikuti kegiatan ini, dan semoga ini bisa berdampak untuk saya pribadi dan berdampak untuk semuanya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dasar filosofi Ki Hajar Dewantara itu ini. Maksud pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Artinya apa? Artinya, jadi ketika manusia itu menjadi manusia yang cerdas, maka pasti akan menjadi manusia yang merdeka. Seperti itu intinya. Kurang lebihnya ya. Kemudian program yang saya rilis seperti yang di depan tadi, kita sebagai CGP itu diminta untuk membuat program perubahan yang bisa membawa dampak kebaikan. Ini saya membuat program atau kegiatan yang bernama GELIS. GELIS itu bahasa Jawa, artinya cepat. Ada menokai. Ini suwita cepat. GELIS ya pada tahu pempahaman pesawat umpamanya, ini berarti bahasa Jawa. Itu gelas Pak, nggak gelas. Oh ya gelas ya. Alhamdulillah Pak Maruf sudah menjawab 100 untuk Pak Maruf, 75 untuk saya ya. Jadi gelas ini saya ambil dari bahasa Jawa. Artinya apa? Ini sebuah singkatan, yaitu G gerakan, L-nya itu literasi, S-nya itu sekolah. Jadi gerakan literasi sekolah.
Apabila ada yang sudah paham, masuk tahun pertama ini, nanti kepahamannya sudah sampai di depannya lagi gitu Pak Heri. GLIS, program gerakan literasi sekolah ini termasuk kegiatan kokurikuler. Jadi ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Ini termasuk kokurikuler yang ditujukan untuk seluruh kelas dalam jenjang SD. Meskipun berfokus pada peningkatan keterampilan literasi, program ini berjalan di luar kurikulum utama dan bertujuan untuk melengkapi pembelajaran di kelas dengan kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan membaca dan menulis para siswa. Kemudian manfaatnya literasi ini yang pertama ini menambah perbendaharaan kata. Jadi nanti anak-anak akan menjadi bertambah perbendaharaannya. Kemudian yang kedua mengoptimalkan kinerja otak. Jadi nanti anak-anak kinerja otaknya akan menjadi optimal. Jadi ada peningkatan di dalam saraf neuronnya, ada perkembangan. Jadi ada peningkatan bertambah meningkat ini berarti menjadi semakin maksimal kinerja otak, saraf neuronnya. Kenapa? Karena otak ini digunakan untuk membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga ini mendapatkan berbagai wawasan dan informasi. Karena rajin menulis dan membaca nanti anak-anak akan otomatis menjadi tambah informasi. Kemudian yang kelima ini kemampuan memahami si anak ini akan semakin meningkat. Yang keenam, meningkatkan kemampuan verbal. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Jadi kalau sering membaca, maka cara menganalisisnya ini semakin meningkat. Kemudian yang kedelapan ini membantu meningkatkan daya fokus dan juga meningkatkan kemampuan konsentrasi. Ini termasuk, jadi ini sangat luar biasa. Kemudian yang kesembilan ini meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata. Jadi ketika jenengan menemukan orang yang pandai merangkai kata, pandai membuat kata-kata yang indah-indah, berarti orang itu pasti orang yang cerdas. Kenapa dia cerdas? Banyak menulis dan membaca seperti ini. Deskripsi singkat. GLIS atau Gerakan Literasi Sekolah di sekolah dasar bertujuan untuk menumbuhkan budaya membaca dan menulis di kalangan siswa. Kegiatan ini meliputi membaca buku yang pertama, yang kedua diskusi dan tanya jawab, yang ketiga penulisan kreatif, dan yang keempat kegiatan literasi interaktif. Ini untuk penjabarannya, nah ini bisa dibaca sendiri. Nah, saya persingkat saja karena nanti memperpanjang waktu seperti itu. GLIS di tingkat SD berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang menyenangkan dan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan literasi dasar pada siswa sejak dini. Ini gambaran umum kegiatan. Tulisannya tidak bisa dilihat. Oh ya, sebentar Bu, saya rubah kalau gitu. Ganti warna menjadi hitam. Oke ya Bu. Ini memang agak kecil. Aduh. Gambaran umum kegiatan. Malah mending tadi itu saya Bu. Ya didengarkan saja Bu. Nanti jenengan tak kirimi filenya, jadi nanti bisa dibaca, dipahami dan ditelaah bersama-sama atau sendiri-sendiri monggo. Kan enak ya. Ini yang penting saya memaparkan aja. Nah kan gitu ya. Gambaran umum kegiatan. Ternyata saya enak baca dari laptop ya saya ya. Kan duduk kalau gitu. Ya. Gerakan literasi sekolah atau yang disebut dengan GLIS ini
berada di sekolah dasar adalah inisiatif yang bertujuan untuk membangun budaya membaca dan menulis di kalangan siswa. Berikut adalah gambaran umum kegiatan tulis di tingkat sekolah dasar. Yang pertama ini pembacaan buku. Yang kedua diskusi literasi. Yang ketiga penulisan kreatif. Yang keempat pelatihan dan workshop. Yang kelima ini nanti kegiatan literasi interaktif. Dan yang keenam ini inisiatif keluarga dan komunitas. Jadi dari program saya tadi itu kita memaksimalkan segala sesuatu yang ada pada aset yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, di sini ada diagram J. Yaitu yang pertama ini pilihan. Yang kedua suara, yang ketiga kepemilikan. Jadi nanti yang pilihan ini siswa memiliki kebebasan dalam memilih bentuk bacaan dan cara penyampaian pesan dalam karya mereka. Jadi nanti siswa kita biarkan untuk yang sudah bisa mungkin tingkat kelas 5 atau 6 seperti itu. Kalau yang suara ini siswa diberi kesempatan untuk menyuarakan ide dan tema yang mereka minati untuk ditulis dalam buku atau dalam poster atau dalam bentuk yang lain, terserah anak sesuai hobinya. Kalau yang model gambar ya kita usahakan dengan bentuk gambar seperti itu. Kemudian yang terakhir yang kepemilikan. Ini siswa merasa memiliki program yang kita canangkan, yaitu program tulis tadi. Jadi dengan melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam setiap tahap, termasuk penulisan, pembuatan pemilihan dan lain sebagainya. Ini termasuk penerbitan. Kalau kita mungkin nanti ditaruh di mading atau majalah dinding itu, seperti itu. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila. Jadi program tulis Bapak Ibu ini adalah program yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf, ini saya tak membaca dari laptop ini. Yaitu yang pertama ini mengandung beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena kegiatan gelis itu mengintegrasikan bacaan yang mengandung nilai-nilai moral dan etika. Misalnya anak bisa membaca cerita rakyat, membaca fabel atau membaca buku-buku yang mengajarkan kebajikan. Ini berarti sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian tujuannya yaitu untuk mendorong siswa supaya memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan serta akhlak mulia yang bukunya dibaca tadi. Yang kedua, ini program tulis itu juga mengandung profil pelajar Pancasila yang nasionalis atau dan mandiri. Kenapa? Karena di situ kegiatan literasi menonjolkan kekayaan budaya dan sejarah bangsa, seperti membaca buku tentang sejarah Indonesia atau kebudayaan lokal. Kemudian yang ketiga, ini juga mengandung profil pelajar Pancasila yang kreatif dan inovatif. Karena apa? Karena mengadakan kegiatan menulis kreatif seperti membuat cerita atau dia nanti bisa menulis puisi atau nanti dia itu komik, bisa membuat komik lah. Ini dan melibatkan siswa dalam proyek-proyek literasi yang mengembangkan ide-ide baru. Jadi karena dia itu membaca, maka dia akan menjadi mempunyai ide baru. Nah, ini termasuk menjadikan anak berprofil pelajar Pancasila yang berbentuk kreatif dan inovatif. Kemudian kegiatan gelis di rangka literasi sekolah juga mengandung profil pelajar Pancasila yang kritis dan mandiri. Kenapa? Karena di sini kegiatan mengadakan diskusi atau forum tentang buku yang dibaca dengan fokus pada analisis dan refleksi. Jadi misalnya begini, sesi tanya jawab tentang pesan dalam cerita atau penilaian terhadap karakter dalam bacaan yang tadi. Ini berarti jadi menjadi anak yang kritis dan mandiri, seperti itu. Kemudian yang kelima, ini juga program tulis ini mengandung profil pelajar Pancasila yang bertanggung jawab dan peduli lingkungan. Kenapa? Karena kegiatan mengintegrasikan bacaan tentang lingkungan dan keberlanjutan
serta melakukan proyek literasi terkait lingkungan. Ini seperti membuat poster atau kampanye literasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Ini berarti mengandung tanggung jawab dan peduli lingkungan. Kemudian yang keenam, ini juga GLIS ini mengandung ketersangkutan profil pada Pancasila yang berupa berbudi pekerti luhur dan berperilaku baik. Ini yang seperti tadi, membaca dan mendiskusikan buku yang menonjolkan karakter positif dan perilaku baik. Kemudian yang terakhir, ini berwawasan global. Profil pelajar Pancasila berwawasan global ini juga masuk dalam bisa nyangkut ke program GLIS. Kenapa? Karena di sini bisa mengadakan sesi membaca buku dan artikel tentang berbagai budaya dan negara, serta diskusi tentang globalisasi dan bagaimana dunia saling terhubung. Jadi karena anak ini pengalaman, otomatis dia menjadi berwawasan global seperti itu. Prakarsa perubahan ini yaitu dari program GLIS saya, yaitu mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dalam kegiatan membaca dan menulis melalui gerakan literasi sekolah GLIS. Jadi ketika anak-anak nanti kita bisa membuat program GLIS, maka otomatis kita sudah mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Kenapa bisa begitu? Karena yang seperti yang sudah saya katakan di depan tadi. Ini perumusan strategi pelaksanaan program dalam baca yang saya buat. Ini tadi cukup dua ya. Yang pertama ini buat pertanyaan, dan yang kedua ini yaitu ambil pelajaran. Jadi buat pertanyaan seperti ini. Apa tema atau jenis kegiatan literasi yang paling menarik dan bermanfaat bagi siswa? Pertama kan kita berpikir seperti itu. Akhirnya, di endingnya ketemu GLIS. Kemudian ambil pelajarannya apa yang bisa kita pelajari dari tema atau kegiatan literasi yang telah kita pilih. Kalau nanti kita pilih seperti tadi jawabannya. Kemudian dari mimpi, apa ini? Seperti ini. Kita capai dari kegiatan literasi ini, jadi apa yang akan dicapai? Ya seperti yang saya katakan di depan. Kemudian jawabannya rencana. Ini bagaimana kita bisa merencanakan dan melaksanakan kegiatan literasi ini secara efektif? Jadi rencana seperti apa? Seperti yang kita terangkan di depan tadi, atau ini di bawahnya ini sebagai keterangannya. Jadi tindakan yang dilakukan seperti apa? Hasil pertanyaan apa-apa. Saya ringkas saja, atau eksekusi. Jadi ini pelaksanaan kegiatan, melakukan kegiatan literasi sesuai rencana dan memastikan semua siswa terlibat aktif. Kemudian yang kedua, tindakannya yaitu pemantauan dan umpan balik, monitor pelaksanaan dan memberikan umpan balik kepada siswa mengenai kinerja mereka. Aset atau kekuatannya yaitu tim eksekusi kelompok siswa yang bertugas dan berlatih. Kemudian alat dan sumber daya yang masa sekolah, bahan bacaan dan alat presentasi ini. Kemudian literasi itu sayang untuk terbang. Saya ulangi lagi, literasi itu sayang untuk terbang. Artinya apa? Artinya ketika kita bisa menjalankan program GLIS, gerakan literasi sekolah, maka kita akan menjadi tinggi. Terbang itu tinggi artinya, atau mendapat kemudahan juga bisa. Kita akan semakin mudah, kita akan dapat tinggi. Kita sukses, guru-gurunya, anak-anaknya sukses, guru-gurunya semakin dapat kemudahan, anak-anak murid semua akan semakin mendapat kemudahan. Akhirnya menjadi all is well. Semua akan baik-baik saja. Tidak ada yang sulit ketika kita memandang itu mudah, dan tidak ada yang mudah ketika kita memandang semua itu sulit. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Silakan pertanyaan untuk mereka bertiga. Ya, monggo yang mau bertanya silakan. Iya, pertanyaan saya tadi singkat saja Pak Dik, tidak usah saya ulang panjang-panjang. Bagaimana cara kita mengaplikasikan program GLIS di kelas kita masing-masing? Oh iya. Gitu ya Pak ya. Oke. Ya, Bundeng terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Memang tadi saya hanya memberikan keterangan singkat tentang gambaran umum kegiatan, karena tadi tulisannya kecil-kecil dan ini sudah saya edit, tak jadikan juga. Tadi kan ini kan ada 6 poin, jadi 1 halaman makanya kecil, ini saya bisa juga. Jadi gambaran umum kegiatan ini yang pertama ini pembacaan buku. Jadi kegiatannya itu rutin. Guru membaca buku dengan suara nyaring di kelas, memperkenalkan berbagai genre dan topik kepada siswa. Kemudian ini bacaan mandirinya menyediakan waktu khusus bagi siswa untuk membaca buku secara mandiri di kelas atau di rumah atau di perpustakaan. Ini kegiatan yang pertama. Kemudian yang kedua bisa berupa diskusi literasi. Ini diskusi kelas, mengadakan diskusi setelah pembacaan buku untuk mengeksplorasi isi buku tersebut yang dibaca, karakter dari apa yang dibaca, dari tokoh yang dipahami tadi, dan tema ceritanya. Forum tanya jawab. Nah, ini yang kedua dari diskusi literasi. Siswa berdiskusi atau bertanya tentang buku yang telah dibaca untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berbicara. Yang ketiga, ini bisa gambaran umum kegiatannya bisa berupa penulisan kreatif. Kegiatan menulis ini, jadi mendorong siswa untuk menulis cerita atau menulis puisi atau menulis jurnal, baik sebagai tugas kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mungkin nanti anak-anak yang mempunyai karya ini bisa dibaca seperti yang saya omongkan tadi di Nadim itu. Oh, ini ini hasil kelas 2 dari Bulila, anak-anak Bulila. Oh, bisa berpuisi. Wah, udah ini mau guru nih. Wow, ada Bu ya. Cie. Apa yang kataku deh. Ya. Atau berupa pameran karya juga bisa. Ini dengan mengorganisir pameran karya tulis siswa di sekolah untuk memberikan pengakuan dan motivasi. Jadi ketika ada pameran karya ini kan otomatis termotivasi anak-anak menjadi lebih semangat, menjadi lebih semangat dalam mengelola ide-ide yang dilihat di dalam otaknya kan gitu kan. Kemudian yang keempat ini bisa berupa pelatihan dan workshop. Pelatihan guru yang pertama, jadi memberikan pelatihan bagi guru tentang metode pengajaran literasi yang efektif dan inovatif. Jadi literasi yang efektif dan inovatif itu seperti apa? Jadi mungkin bisa nanti ada pelatihan untuk guru-gurunya. Kemudian juga untuk siswanya, workshop untuk siswa itu mengadakan workshop penulisan dan pembacaan untuk mengasah keterampilan literasi siswa-siswa kita dengan bantuan penulis tamu atau ahli. Jadi kita mengundang narasumber atau ahli. Yang kelima, gambaran umum kegiatannya bisa berupa kegiatan literasi interaktif. Ini seperti lomba membaca dan menulis. Seperti yang kemarin kita udah juga ya, ada lomba membaca dan menulis kan. Nah ini, yaitu menyelenggarakan lomba membaca atau menulis dengan penghargaan atau memotivasi siswa. Untuk memotivasi siswa. Yang kedua, bisa dengan kunjungan perpustakaan. Seperti yang kita lakukan juga untuk kelas 2 itu setiap hari Jumat itu anak-anak kita
ajak untuk kegiatan literasi interaktif. Kegiatan ini saya lakukan dengan beliau Bapak Muhammad Ageng Setiawan SPD. Nah, ini setiap hari Jumat anak-anak kita ajak ke perpustakaan. Jadi di sini ini seperti ini, menyusun jadwal kunjungan ke perpustakaan untuk memperkenalkan siswa pada beragam buku dan sumber. Jadi anak-anak biar tahu keberagaman buku dan sumber-sumber. Jadi anak ini mengetahui seperti itu. Karena kita tahu di perpustakaan banyak buku dan banyak sumber yang beda seperti itu. Kemudian yang keenam, gambaran umum kegiatannya Bu. Ini bisa inisiatif keluarga dan komunitas. Ini yang pertama berupa kegiatan bersama orang tua. Jadi dengan mengundang orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan literasi seperti sesi membaca bersama di sekolah. Jadi memang kita orang tuanya juga kita ajak ikut berpartisipasi, ikut gemar membaca seperti itu. Yang kedua, program bacaan di rumah. Di sini mendorong siswa untuk membaca di rumah dengan dukungan orang tua, termasuk menyarankan buku untuk dibaca bersama. Jadi anak dan orang tua pun sama-sama ikut gemar membaca. Seperti itu. Ini gambaran umum kegiatan Bungeng. Mungkin ada yang kurang menurut jenengan bisa ditambahi, atau ada yang kelebihan silahkan dipotong-potong. Silahkan panjangkan. Gimana Bungeng? Monggo Bu. Ada tanggapan kah dari Buning atau Ya, monggo Bu. cukup kan? Kalau ragu. Sampun. Ya, terima kasih kepada Bapak Sudiarto selaku Bapak Kepala Sekolah SD Jatiluhur. Saya kira cukup ya. Cukup. Apa Pak Ali cukup? Ya. Karena dia ada bakso berhubungan akronim, maka ini diharapkan tidaklah akronim tapi nyata. Karena ini adalah aksi. Ya, terima kasih kepada beliau bertiga. Mari kita kasih applause untuk beliau bertiga. Terima kasih. Ya, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillah. Kita sudah Allah Subhanahu wa taala Sekian dari saya, banyak kesalahan mulai awal sampai akhir, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.